Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Appamato ca dhammesu etam manggalamuttamang. Tidak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Sotihotu untuk semuanya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan hormati. Pada kesempatan malam hari ini, saya memperoleh kondisi yang baik untuk dapat hadir kembali di Wihara Magadhamma Salatiga atas undangan dari umat Buddha di sini untuk mengisi kegiatan sebulan pendalaman Dhamma. Dan momen yang sangat pas bertepatan karena saya berada di wilayah Jawa Tengah yang saat ini di Semarang juga sedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan Atasilani dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Dan rata-rata peserta yang mengikuti semuanya berani untuk mencukur rambut habis semuanya, ya. Tapi saya belum melihat dari Salatiga ada peserta yang ikut, ya, di Tanah Putih. Semoga tahun depan ada yang mengikuti jejak, ya, para Atasilani sekarang ini yang ada di Wihara Tanah Putih untuk berlatih, ya. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, sesuai dengan topik yang sudah saya berikan kepada panitia bahwa hari ini saya akan membahas topik mengenai memahami sifat batin dan jasmani, ya, memahami sifat batin dan jasmani. Kenapa saya menyampaikan uraian ini? Umat Buddha di Indonesia khususnya sudah sering sekali sebenarnya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Dhamma yang mengajak umat Buddha dalam mempraktikkan Dhamma itu terkait dengan nasihat para Buddha. Bahkan dikatakan nasihat ini selalu diulang setiap momen di mana umat Buddha ini menjalankan upacara keagamaan. Dan nasihat ini menjadi pedoman sebenarnya, bukan karena kita sekedar memiliki keyakinan terhadap Guru Agung Buddha saja, tetapi juga memiliki keyakinan terhadap ajaran beliau, yaitu Dhamma, yang mengarahkan pada manfaat-manfaat agar seseorang yang bisa melaksanakan Dhamma itu bisa mendapatkan hasilnya, ya, hasilnya seperti itu. Nasihat dari para Buddha atau dari Guru Agung Buddha ada 3 hal, Ibu Bapak. Yang pertama adalah untuk menghindari perbuatan jahat atau menghindari perbuatan buruk. Nah, hal itu sudah bisa dipraktikkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, saya meyakini setidaknya Ibu Bapak walaupun sebagai seorang perumah tangga, ya, tapi berjuang dalam kesehariannya untuk menghindari keburukan itu adalah suatu hal yang memang harus dijalankan. Bukan karena kita hidup bersosial saja, tetapi ketika kita ini hidup sendirian bahkan, ya, dikatakan
tidak berasosiasi dengan orang lain pun sebaiknya kita juga menghindari perbuatan buruk. Dan perbuatan buruk ini bukan hanya perbuatan yang dilakukan oleh badan jasmani saja, tetapi juga termasuk ucapan dan pikiran kita. Nah, ini nasihat yang mendasar begitu. Nah, kemudian setelah seseorang punya keterampilan untuk menghindari keburukan, level praktik dhammanya ditingkatkan, yaitu dengan melakukan upaya mengembangkan kebaikan atau menambah kebajikan. Ya. Sabapa pasa akaranang, ya, tidak melakukan kejahatan. Kusala saupasampada, melakukan kebaikan. Ya. Tidak melakukan keburukan ataupun kejahatan, kemudian melakukan atau mengembangkan kebaikan. Ya. Dan yang terakhir itu adalah sacita pariodapanang, yaitu membersihkan batin sendiri atau mensucikan batin sendiri. Kenapa kita dianjurkan untuk membersihkan batin sendiri, Ibu Bapak? Karena kita tidak punya kapasitas untuk punya kemampuan membersihkan batin orang lain. Demikian juga orang lain tidak punya kemampuan untuk membersihkan batin kita sendiri. Ya. Jadi yang mampu membersihkan batin sendiri ini adalah diri sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita juga harus memahami sifat dari karakter batiniah, ya, batin kita sendiri ini. Sifat dari batin ini adalah salah satu yang harus kita lihat, ya, dengan cara yang benar, dengan cara pandang yang benar. Kalau kita melihat sifat dari batin ini menjadi salah atau dengan cara pandang yang salah, maka usaha-usaha untuk membersihkan batin kita ini pun juga akan menjadi, ya, tidak diupayakan. Ya. Kalau Ibu Bapak sudah gemar melakukan kebaikan, ya, terampil dalam menghindari keburukan, ya, sebaiknya meningkatkan kualitas praktiknya dalam usaha membersihkan batin sendiri. Nah, untuk membersihkan batin sendiri ini bagaimana Ibu Bapak? Seperti halnya Ibu Bapak punya rumah, ya, punya tempat tinggal. Kalau Ibu Bapak mau membersihkan rumah itu, apa yang biasanya dipersiapkan? Alat-alat kebersihannya, ya, sapu, pel, dan lain-lain, atau lap, ya. Nah, kita pun juga kalau mau membersihkan batin kita ini dari kotoran batin, itu pun juga harus menggunakan alat-alatnya, begitu. Kalau kita tidak menggunakan alat-alat ini, maka dikatakan usaha untuk membersihkan batin sendiri itu menjadi sulit. Dan kita juga harus mengenalinya, ya, batin itu apa, jasmani itu apa. Karena yang disebut makhluk sebagai manusia ini sebenarnya tidak lebih hanya perpaduan dari dua unsur, yaitu nama dan rupa. Ya, nama dan rupa. Kalau dipilah-pilah lagi, nama itu adalah batin, ya. Rupa itu adalah jasmani. Jasmani ini terdiri dari beberapa unsur. Ada 4 unsur besar, ya, yang disebut sebagai mahabhuta, ya. Mahabhuta, datu, ya, unsur itu datu atau mahabhuta. Jadi tubuh fisik kita ini hanya terdiri dari 4 unsur itu. Tetapi ada beberapa di dalam salah satu ulasan sutta atau khotbah Sang Buddha, tubuh jasmani manusia ini sebenarnya terdiri dari terbentuk karena terdiri atas faktor terbentuknya 6 unsur. Ya. Ada yang menyebutkan 4 unsur, ada yang menyebutkan 6 unsur. Nah, semuanya benar, tidak ada yang salah. 4 unsur ini adalah unsur padat, unsur cair, unsur udara, dan unsur api, ya, atau panas. Ada juga yang menyebutkan 6 unsur ini apa sila? Ada 2 tambahannya, yaitu yang kelima itu adalah unsur ruang,
ya, atau akasa dhatu, dan yang terakhir itu adalah unsur winyana dhatu. Winyana sebagai salah satu faktor pembentuk tubuh jasmani. Ya. Nah, kenapa ada 6 faktor ini? Nanti akan dijelaskan. Ya. Nah, jasmani kita yang disebut sebagai unsur padat ini tergolong apa saja? Yang termasuk unsur padat, ya, yang kelihatan bisa disentuh, bisa dilihat secara fisik, ya, dan molekulnya berupa keras ataupun lunak. Yang sifatnya molekul-molekulnya ini rapat, itu dikatakan sebagai unsur padat, ya, atau patawi dhatu, unsur tanah. Ya. Apa yang termasuk unsur padat kira-kira Ibu Bapak? Daging, tulang, ya. Kemudian organ-organ tubuh kita, jantung, paru-paru dan lain-lain. Kuku, rambut, ini juga termasuk unsur padat. Begitu. Dan unsur padat inilah yang menyebabkan tubuh fisik manusia ini nampak jelas kelihatan. Dan bisa tegak, berdiri, berjalan, duduk, ya. Ini karena ada unsur padat. Kalau tidak ada unsur padat ini, maka dikatakan tubuh fisik kita tidak kelihatan. Atau dengan nama lain ya jadi makhluk halus ya. Nah, itu. Karena unsur fisikal padatnya itu tidak nampak. Dan unsur padat ini adalah bagian yang memang menjadi salah satu faktor pembentuk dari tubuh jasmani yang disebut sebagai manusia ini. Ya, kalau tidak punya tulang, coba Ibu Bapak bentuknya seperti apa? Seperti slem itu, tahu ya slem? Nah, nggak bisa berjalan, nggak bisa duduk. Kita bisa duduk tegak seperti ini karena ditopang oleh kerangka tubuh kita. Kalau kerangka ini tidak ada, ya kita tidak bisa duduk, berjalan, berdiri tegak. Ya, maka unsur padat inilah yang disebut bagian faktor pembentuk salah satunya. Kemudian unsur air, contohnya apa di dalam tubuh kita ini? Contohnya adalah darah, keringat, lendir, cairan empedu, cairan sendi, cairan otak, ya. Semua aspek cairan yang bentuknya bisa menempati ruang, ya, dan mengikuti bentuk ruang itu dikatakan sebagai unsur cair. Ya, unsur cair. Tubuh kita kalau tidak ada unsur cair, bagaimana kira-kira? Tidak beda jauh seperti ini, kursi ini, Ibu Bapak. Ya, tidak bisa bergerak, kaku. Ya. Bahkan dikatakan kalau kita ini tidak punya unsur cair, Ibu Bapak, ya seperti benda mati. Ya. Jangankan benda mati, Ibu Bapak misalkan selama 7 hari tidak minum saja. Apa yang terjadi pada tubuh kita? Dehidrasi. Kalau dehidrasi, ya, pasokan darah tidak bisa mengalirkan oksigen ke otak. Kalau itu terjadi, nanti akan mengalami yang disebut sakit dan kematian. Ya. Maka unsur kedua yang disebut unsur cair ini di dalam tubuh kita memang sebagai salah satu faktor bentukan tubuh jasmani juga. Kalau tidak ada unsur cair, tubuh kita jasmani ini tidak bisa bergerak. Ya. Kita tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan badan dan lain sebagainya. Tidak bisa ditekuk ke kanan, tidak bisa ditekuk ke kiri, kaku. Ya, akan seperti itu. Kalau unsur cair kita tidak ada. Lalu yang ketiga adalah unsur udara. Apa kira-kira unsur udara dalam tubuh kita ini? Nafas. Disebut nafas karena udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Kalau udara yang masuk dan keluar dari lubang lain beda lagi ya. Nah, itu beda lagi. Kalau dari lubang mulut kita suara, ya, disebut suara. Kalau yang masuk dari telinga kita juga disebut suara, getaran udara itu. Ya. Yang di dalam usus beda lagi. Nanti keluar dari lubang lainnya, ini aromanya tidak sedap, saya tidak mau. Itu. Tapi kalau udara ini hanya masuk saja,
dan tidak bisa keluar, kira-kira menderita atau tidak Ibu Bapak? Menderita. Dan kita ini bisa dikatakan hidup karena ditopang oleh unsur udara ini. Udara yang masuk dan keluar setiap saat, disadari atau tidak disadari. Kira-kira Ibu Bapak bernafas sering sadarnya atau tidak sadarnya? Nah, banyak tidak sadarnya. Kadang-kadang pada saat meditasi saja, ayo konsentrasi pada nafas. Wah, ini pun juga tidak mau ada usaha untuk fokus pada nafasnya. Ya, karena dianggap itu adalah hal yang lumrah, wajar, biasa terjadi. Ya, tapi begitu nanti kita sudah menjelang detik-detik akhir kehidupan, nafas ini kok kemana ya? Dicari-cari nggak ada, baru sadar butuh nafas. Ya, tapi kalau kita tidak melihat bahwa nafas ini kita hirup setiap hari, kita seolah-olah, ya nafas itu udah umumnya lah, begitu. Ya. Nah, karena ada nafas ini, kita bisa menghirup yang namanya oksigen. Dengan kita menghirup oksigen ini, maka muncullah yang disebut unsur keempat dalam tubuh fisik kita, yaitu unsur api atau unsur panas. Dan api ini sifatnya sebenarnya bukan hanya panas saja, tapi juga dingin. Disebut tejo dhatu. Kalau tadi unsur padat itu namanya pathawi dhatu. Unsur cair disebut apo dhatu. Unsur udara disebut wayo dhatu. Unsur panas atau unsur api disebut tejo dhatu. Ya. Ini. Kalau kita sudah tidak menghirup oksigen, apa yang terjadi? Biasanya mati. Makanya ciri-ciri orang meninggal itu biasanya indikatornya adalah sudah tidak bernafas. Begitu sudah tidak bernafas, tubuhnya menjadi dingin karena unsur apinya tidak bekerja. Api itu muncul karena ada gesekan dan juga ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen tidak bisa ada api. Ya, seperti itu. Nah, maka tubuh kita menjadi dingin. Begitu dingin, unsur udara hilang, unsur panas hilang, ya. Unsur padatnya menjadi kaku, ya. Karena sudah tidak bisa bekerja, digerakkan dan lain sebagainya. Dan unsur padat ini akan hilang pada proses terakhir, ya. Karena apa? Unsur yang hilang ketiga adalah unsur cair. Biasanya orang kalau sudah meninggal, cairan tubuhnya akan keluar, ya, dari anus, dari lubang kemaluan dan lain sebagainya. Kalau cairan ini tidak habis terbuang, dia akan terus menerjang, menekan sel-sel tubuh kita sampai bisa keluar melalui pori-pori. Misalkan cairan di jantung kita ini tidak bisa keluar, ya, dia akan menembus dinding jantung. Nah, makanya biasanya kalau tubuh manusia itu mengalami kematian, ya sudah beberapa hari tidak dikuburkan atau tidak dikremasi, nah, biasanya tubuhnya apa? Membengkak, ya, karena cairan tubuhnya menekan semua sel-sel tubuh kita, ya. Nah, itu karena masih ada unsur cair di dalam tubuh. Nah, kalau unsur cair itu sudah hilang, kalau dikubur, ya, di dalam tanah, ya menjadi makanan cacing, belatung dan lain-lain. Kalau dikremasi ya habis dimakan api. Beda lagi kalau misalkan ibu bapak datang ke India, ya, melihat sungai Gangga itu, biasanya mayat itu ditenggelamkan di sungai. Ya, nanti juga akan habis. Kemudian kalau di Tibet beda lagi. Di Tibet itu mayat itu diletakkan di atas gunung, ya, untuk menjadi makanan burung nasar. Kalau di Bali di daerah Trunyan, ya, Tarumenyan, Trunyan itu mayat itu malah dibiarkan saja di area hutan itu. Nanti akan mengering dan tinggal sisa tulang belulang saja. Nah, akhirnya tubuh kita ini yang kita lihat sebagai indah, menarik ini ya akan berakhir seperti itu, Ibu Bapak. Akhirnya akan perpaduan unsur-unsur tadi akan mengurai kembali ke alam semesta, kembali pada unsur-unsur pembentuknya, begitu, akan mengurai, ya, tidak lagi dilihat seperti onggokan tubuh yang utuh itu, ya, seperti itu.
Nah, lalu ada unsur yang kelima tadi Sila, yang disebut sebagai unsur ruang. Unsur ruang ini disebut sebagai akasa dhatu. Ada, kalau kita pernah mendengar angkasa, ya. Angkasa itu artinya ruang, tapi ruang tanpa batas, angkasa. Nah, akasa dhatu. 4 unsur tadi kalau tidak ada unsur ruang, ya, kira-kira bisa kelihatan sosok kita sebagai manusia? Tidak berbentuk. Unsur ruang itu seperti halnya kantong kresek Ibu Bapak. Unsur ruang kita yang paling ketara itu adalah lapisan kulit, gitu. Seperti kantong kresek itu. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapaknya ngantar istri ataupun ibu-ibunya belanja di pasar pakai kantong kresek hitam, ya, wah, belanjaan apa saja semua dimasukkan. Mau sayuran, bumbu, apa saja, nopo mawon gitu, dimasukkan ke situ. Kantong plastiknya itu warnanya hitam. Begitu tetangganya lewat, belanja apa? Mbah, Bu, wah pokoknya iki wis jero nih, ora ketok, ora tak dudoi. Ya, ora dikasih tahu begitu, ya, tidak dikasih tahu. Nah, begitu dibongkar, oh belinya sayuran, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, ya, dan lain-lain, kopi dan lain-lain. Nah, tubuh kita itu seperti itu Ibu Bapak. Karena adanya unsur ruang, lapisan kulit ini, kita itu jadi tidak melihat sifat, bentuk, warna dari tubuh jasmani ini yang sesungguhnya. Padahal mau dia itu pria ataupun wanita, gemuk ataupun kurus, tinggi ataupun pendek, ya, tua ataupun muda, jeroannya itu sama. Tahu ya maksudnya, ya? Isinya itu ya tidak lebih dari 4 unsur tadi. Dan tubuh kita ini nampak elok, nampak indah karena unsur-unsur itu menempati ruang yang sesuai. Kalau dia tidak menempati ruang yang sesuai, kira-kira menjadi elok, indah atau tidak Ibu Bapak? Tidak, ya. Contohnya apa? Kita punya bola mata, ya, mata. Bola mata yang indah, yang menarik ini dikatakan sebagai indah, menarik karena menempati rongga mata kita. Coba kalau bola mata ini menempati rongga telinga, rongga hidung, ya, rongga mulut gitu, kira-kira jadi indah atau malah mengerikan itu? Wah, ngedeni ya kalau orang Jawa bilang, ya, menakutkan, mengerikan. Sama, otak ini ada di dalam rongga kepala, dibungkus oleh rongga kepala, unsur ruang di kepala kita ini. Kalau tidak ada unsur ruang, misalkan otak kita letaknya di rongga perut gitu, wah, kayak apa itu? Atau sebaliknya, usus ini adalah tempat rongga unsur padat berupa makanan. Kalau makanan kita keluar dari usus saja, itu sudah mengalami kondisi yang dikatakan penyakit. Ya. Pernah mengalami tersedak Ibu Bapak? Nah, tapi tersedaknya masih aman, ya. Ada beberapa bulan lalu, ya, anak kecil di Surabaya itu meninggal karena tersedak. Jadi makanan yang dimakan itu masuk ke dalam saluran paru-parunya sampai tidak bisa diselamatkan. Ya. Nah, ini urusan salah ruang saja bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan sakit, ya. Salah ruangan. Ya. Betapa rapuhnya sebenarnya tubuh kita ini, Ibu Bapak. Nah, ini yang dikatakan unsur materi. Sebenarnya unsur ruang itu adalah unsur padat yang berungga, namanya unsur ruang, ya, unsur padat yang berungga. Tapi, nah itu dibagi dalam kapasitas pemilahan 6 dhatu. Dan yang terakhir itu adalah winyana dhatu. Kenapa dimasukkan dalam winyana dhatu? Karena winyana inilah yang menjadi agen, ya, landasan terbentuknya kemelekatan-kemelekatan terhadap unsur-unsur tadi yang membentuk kita ini. Jadi kalau Ibu Bapak belajar Dhamma, ya, ada istilahnya itu patisandi winyana, yaitu kesadaran penerus yang meneruskan potensi-potensi
kekuatan batin kita ini mengarah pada kelahiran apa? Menjadi pria, wanita, dengan fisik seperti apa? Ya, kecenderungannya menjadi manusia atau binatang atau makhluk alam dewa, alam Brahma, alam Asura, Peta, bahkan Niraya, Tiracana. Ya. Ini semua karena kecenderungan yang menempel pada winyana ini. Ya. Kecenderungan apa? Sangkara-sangkara apa yang terus melanjutkan sebab akibat yang dibawa oleh winyana ini. Maka terbentuklah tubuh fisik kita yang sekarang ini. Tubuh jasmani kita yang sekarang ini. Nah ini. Kalau kita tidak mengerti tubuh jasmani ini apa, kita pun juga akan lengah dalam melihat tubuh jasmani ini yang sebenarnya. Lalu sifat dari jasmani ini bagaimana Sila? Secara dhamma kita harus melihat sifat dari jasmani ini berdasarkan 4 hal. Yaitu dipandang sebagai tidak indah atau asubha, tidak elok ya, tidak indah. Kemudian bersifat tidak kekal, bersifat ya tidak mampu bertahan eksistensinya. Maka di situ ada yang dimaksudkan tidak memuaskan atau dukkha. Dan yang terakhir itu bukan milik, bukan diri. Ya, tidak ada inti diri dalam tubuh jasmani sekecil apapun. Kalau kita pilah-pilah, misalkan hidung gitu. Hidung tuh yang mana ya? Hidung itu ini daging karena ada 2 lubang, nempelnya di area wajah itu disebut hidung. Ya. Kemudian tempat keluar masuknya udara, nafas, itu disebut hidung. Yang tidak lain, begitu dipilah-pilah, ini hanya sebatas unsur padat, daging. Yang di dalamnya ketika luka sedikit, ada darahnya, ada unsur cair. Ya. Kalau kita masih hidup, ada unsur apinya. Kalau kita sudah mati, unsur api lenyap. Hanya unsur padat saja dan cairan. Ya. Tidak lebih dari itu. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya, menembus tubuh jasmani kita ini sebagai tubuh jasmani yang memiliki sifat tidak kekal, tidak indah, tidak memuaskan, dan tiada inti diri, bukan milik. Kadang kalau kita tidak bisa melihat sifat dan karakteristik dari tubuh jasmani saja Ibu Bapak, ini bisa menimbulkan ya kesenangan, kemelekatan terhadap tubuh jasmani. Bahkan kemelekatan ini bukan dalam aspek kesenangan saja, tapi juga membenci tubuh jasmani. Baik itu tubuh jasmani kita sendiri ataupun tubuh jasmani pihak lain. Kok bisa Sila? Misalkan Ibu Bapak pengen punya tubuh yang tinggi, tapi kenyataannya tubuhnya Ibu Bapak mungil gitu ya. Senangnya tubuh yang tinggi misalkan, tapi saya tubuhnya kok mungil ya. Saya benci dengan tubuh saya ini. Ini urusan tubuh kita sendiri. Nanti melihat orang lain juga begitu. Tidak suka orang yang tinggi misalkan, terlalu tinggi gitu. Sukanya yang sedang. Nanti begitu melihat orang yang tinggi, tidak begitu suka. Ya. Atau sebaliknya misalkan, wah tubuh saya kok terlalu cungkring ya. Gitu. Terlalu kurus ya. Atau sebaliknya, kok saya terlalu gemuk ya. Sebenarnya bukan gemuk ya Ibu Bapak ya. Hanya agak tebal saja lemaknya ya, dagingnya agak tebal saja gitu ya. Tapi kadang-kadang karena melihat tubuh fisik ini tidak sebagaimana adanya, menyebabkan kemelekatan terhadap kesenangan dan ketidaksenangan terhadap tubuh itu ya. Melihat sosok orang misalkan, yang perawakannya elok, perawakannya menarik, timbul kesenangan. Begitu melihat orang yang perawakannya tidak elok, tidak menarik, gak mau berteman dengan dia. Ya. Nah ini dari faktor tubuh, baru tubuh jasmani. Belum nanti urusan batin, ya, atau disebut nama. Nah, untuk urusan tubuh ini sudah paham ya Ibu Bapak ya. Jasmani kita ini semestinya harus dilihat hanya sebatas 6 unsur tadi, faktor pembentuknya, kemudian memiliki sifat asubha, tidak indah, tidak kekal, anicca,
dukkha, tidak memuaskan, dan bukan diri. Tidak ada diri di sana. Ya. Dicari-cari pun tidak ada, inti dirinya tidak ada. Nah, lalu sifat yang kedua yang harus kita pahami adalah sifat dari batin atau yang disebut sebagai nama. Ya, nama. Batin. Batin ini terdiri dari 4 hal. Nama ini. Ada yang disebut sebagai wedana, perasaan. Lalu yang kedua disebut sebagai sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Ada yang ketiga disebut sebagai sanya atau diartikan, diterjemahkan sebagai ingatan, pengenal atau pencerapan juga, persepsi juga, sanya. Dan yang terakhir disebut sebagai winyana. Winyana ini nama lain dari pengetahu. Ya, pengetahu yang mengetahui cara kerja apapun dari aspek batiniah dan jasmani. Winyana. Ya. Nah, lalu bagaimana 4 bagian ini bisa kita lihat? Kalau wedana, perasaan, ibu bapak paham yang dimaksud dengan perasaan? Pernah merasakan sesuatu? Pernah. Tahu ya, itu perasaan ya. Perasaan ada berapa jenis? Berapa jenisnya perasaan? Banyak. Ada 3 yang utama. Apa perasaan itu? Perasaan senang, tidak senang, dan netral. Ini 3 jenis perasaan yang terus-menerus selalu muncul lenyap dalam batin kita. Sebenarnya batin kita ini hanya pergantian dari 3 jenis perasaan itu. Kalau tidak senang, ya muncul ketidaksenangan. Kalau tidak suka juga tidak suka juga tidak. Nah, itu netral. Ya. Nah, tetapi Sang Buddha menyarankan, menganjurkan 3 jenis perasaan ini juga harus diwaspadai, Ibu Bapak. Kenapa? Karena 3 jenis perasaan ini juga punya sifat anicca. Kalau seseorang tidak melihat perasaan itu sebagai anicca, ya, sebagai sesuatu yang tidak memuaskan, sebagai sesuatu yang bukan diri, maka seseorang juga melihat perasaan itu akan salah. Ya. Muncul kemelekatan, baik itu kemelekatan terhadap hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ibu bapak tadi pagi sarapan apa? Siapa yang masih ingat tadi pagi sarapannya apa? Boleh? Ikan. Nah, ada lagi? Selain ikan ada? Sarapannya apa? Tahu. Suka dengan ikan tahunya? Suka. Ya. Muncul perasaan sukanya tadi pagi ya. Tapi masih ingat dengan perasaan suka itu ya? Saat ini ya? Masih. Begitu nanti besok lapar ya. Kemudian makanan yang difavoritkan itu tidak ada. Misalkan istrinya kok bangunnya siang gitu ya. Belum masak gitu ya. Jam segini kok belum ada makanan. Kok enggak kayak kemarin ya gitu. Nah, hari ini ya hari ini, Pak. Kemarin ya kemarin. Lah kenapa hari ini kok tidak masak? Belum dikasih uang belanja. Nah, maka tidak masak. Ya. Nah, kalau kita melekat dengan perasaan yang kemarin, ya, tidak bisa menerima yang sekarang ini, kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Itu perasaan suka. Belum lagi perasaan tidak suka. Misalkan kita mengetahui ada orang yang mencela kita. Ada orang yang mengkritik kita kemarin gitu ya. Tapi begitu ketemu orang itu hari ini, wah, orang ini kemarin maki-maki saya, mencela saya, mengkritik saya, ngolok-ngolok saya kemarin. Padahal hari ini orang itu sudah diam.
Tapi kebencian kita masih ada dengan celaan itu, dengan ucapan itu, kritikan itu, maki-makian itu, yang kemarin itu. Kita benci orang itu, padahal membencinya membenci suaranya saja, suaranya yang tidak enak didengar di telinga itu. Ya. Sudah lewat itu. Tapi karena kita masih melekat pada sisi yang tidak kita senangi dari perasaan itu, akhirnya kita bahagia atau menderita? Menderita juga. Nah, sifat menyenangkan, ya perasaan senang ataupun tidak senang, bahkan netral sekalipun, itu juga harus kita waspadai, Ibu Bapak. Harus kita lihat bahwa perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan ataupun netral, itu punya sifat anicca, tidak kekal, juga tidak memuaskan. Sang Buddha bahkan lebih menekankan semua jenis perasaan itu adalah dukkha. Betul tidak? Yang menyenangkan itu sebenarnya hanya dukkha yang tertunda saja. Begitu yang menyenangkan itu masa berlangsungnya selesai, endingnya apa? Dukkha datang. Ya. Kecewa datang, tidak memuaskan datang. Kalau perasaan netral itu gimana sih lah? Netral ini ada dua jenis, Ibu Bapak. Ada netral yang disertai dengan pandangan benar, ada netral yang tidak disertai dengan pandangan benar. Sama-sama netral. Ya. Contohnya ketika kita mendeteksi sesuatu dalam batin kita, melihat gambar atau benda begitu ya, kita cuek dengan benda itu, tapi masih melirik sedikit gitu, kok warnanya bagus ya misalkan gitu, tapi cuek aja gitu. Nanti begitu jalan 100 meter, lihat benda itu lagi, lirik lagi, kok bagus ya, diamati. Awalnya yang netral, karena ini tidak disertai pengertian benar, oh itu hanya warnanya pink saja. Warna ini menjadi senang dan tidak senang karena bergantung pada persepsi kita. Tapi karena kita tidak waspada di sini, begitu ketemu lagi warna itu yang sama, melihat benda itu yang sama, menjadi netralnya berubah jadi kesenangan. Ya. Awalnya cuek gitu. Ini karena tidak disertai dengan pengertian benar. Ini juga bisa dikatakan sebagai netral sebenarnya. Bengong, bingung, kayak ini juga nggak seneng-seneng banget, nggak bahagia banget gitu. Tapi membenci juga tidak, bingung perasaan kita. Itu juga netral, tapi tidak disertai dengan pandangan benar atau pengertian benar. Nah, netral yang disertai dengan pengertian benar bagaimana sih lah? Netral ketika kita melihat sesuatu, misalkan kita disuguhi makanan tertentu. Wah, makanan ini masih panas, ya, aromanya, wah, rasanya menarik sekali, memikat sekali, misalkan begitu. Nah, kemudian begitu kita muncul rasa aroma memikat, itu sebenarnya sudah muncul perasaan menyenangkan. Nah, kemudian ada orang yang berpikir, oh ini hanya aroma. Aroma ini ya terbentuk karena perpaduan berbagai macam bumbu-bumbu tadi. Terus panas ini ya karena nasi hangat gitu. Nah, dia muncul makan ya tidak dengan serakah sekali, ataupun juga tidak menolak banget gitu. Nah, dia makan dengan sebagaimana adanya. Nah, itu juga netral sebenarnya. Tetapi batinnya tidak terpengaruh oleh suka dan duka atas dasar pengertian benar. Melihat itu hanya sebatas makanan yang seperti demikian itu karena faktor-faktor pembentuknya. Kalau toh nanti tidak disediakan dalam kondisi panas dan aromanya sudah berubah, dia tidak bergejolak. Dia tidak komplain. Dia tidak menjadi susah dirawat. Nah, tapi menjadi mudah dirawat. Subaru. Ya. Subaru. Tahu Ibu Bapak Subaru? Subaru.
Subaro itu artinya mudah dirawat. Pernah mendengar istilah Subaro? Pernah? Di mana? Nah, barusan di Tangerang, nama Bante Subaro ya. Nah, memang benar ada nama Bante namanya Subaro, ada, mudah dirawat. Tapi itu bukan nama Bante saja Ibu Bapak. Nah, tadi baca Karania Metta Sutta enggak? Iya. Nah, oh enggak, Manggala Sutta ya. Oh, Manggala Sutta. Pernah baca Karania Metta Sutta? Nah di Karania Metta Sutta itu ada Subaroca. Ya. Nah, ini kelihatan kalau pas baca Parita kemana ini ya. Nanti baca Parita sambil itu memperhatikan artinya juga, ya. Santutica Katanyuta. Nah, seperti itu juga. Ya, itu ada artinya, ada terjemahannya. Kita menjadi mudah dirawat, ya, karena memiliki sifat netral tadi, apa, Vedana yang netral tapi dengan pengertian, bukan tidak dengan pengertian. Ya. Nah, tetapi itu pun juga harus diwaspadai. Perasaan ketika muncul harus kita waspadai, karena kalau tidak hati-hati perasaan ini akan membawa pada kemelekatan, baik itu pada hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Begitu. Ini masalah Vedana ya tadi ya, mengenali Vedana. Lalu yang kedua, tadi apa yang kedua? Masih ingat? Sangkara. Bentuk-bentuk pikiran. Kapan berhentinya bentuk-bentuk pikiran muncul? Berhenti? Kapan kira-kira? Wah, berhenti mikirnya kapan Ibu Bapak? Kalau sudah mati sila. Iya. Kita ini kadang-kadang bentuk-bentuk pikiran ini saking ya cepatnya, bahkan dikatakan lebih cerewet dibandingkan perkataan kita sendiri. Munculnya itu muncul lenyap terus menerus begitu. Bahkan saat kita diam pun dia masih muncul. Betul tidak Ibu Bapak? Ya. Kalau ikut retret, ada di sini yang pernah ikut retret meditasi? Ada ya? Nah, Bante selalu berpesan pada peserta retret, noble silent ya, noble silent. Bukan hanya silent, tapi noble silent. Beda ya Ibu Bapak, noble silent dengan silent itu beda. Kalau silent itu hanya diam saja. Diam ini belum tentu yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran noble, pikiran-pikiran mulia. Ya. Tapi pada saat orang yang mempraktikkan noble silent, selain dia diam, tapi berdiam dengan memunculkan pikiran mulia. Nah, sangkara ini adalah bentuk-bentuk pikiran, berbagai macam bentuk pikiran, apapun itu, yang kusala ataupun yang akusala, ya. Yang baik ataupun yang tidak baik. Ini selalu muncul lenyap dalam batin kita. Ya. Nah, kalau kita tidak waspada dengan sangkara ini, bahkan juga tidak mengetahui sifat dan karakteristik dari sangkara ini, nah ini juga bisa menimbulkan yang namanya penderitaan. Punya ide-ide apa, anggapan-anggapan apa, pemikiran-pemikiran apa, selalu dituruti, diikuti sangkara ini. Kalau Ibu Bapak sedang sedih, sedang marah, ya, sedang jengkel, itu sangkaranya berbeda-beda, warnanya itu berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Tapi sisi-sisi utama dari sifat dari sangkara itu apa juga? Anicca, tidak patut dilekati, tidak patut digenggam, tidak patut untuk terus-menerus diikuti. Ya, seperti masuk ke dalam hutan belukar yang kita begitu sudah jalan terus, tidak ada ujungnya kalau itu diikuti terus. Tapi umumnya ya, manusia yang tidak terlatih dalam melihat sangkara ini bersenang dengan kemunculan sangkara itu. Bersenang dengan kemunculan sangkara. Senang sekali.
apalagi melihat sangkaranya orang lain, senang sekali. Betul tidak Ibu Bapak? Ya. Ibu Bapak kalau di depan YouTube, televisi, ya, bisa betah berjam-jam ya? Betah ya? Oh, mau dari pagi sampai siang sampai sore di depan televisi, nonton apa aja, walaupun itu iklan, walaupun itu sinetron. Masih ada sinetron enggak sekarang Ibu Bapak? Oh, masih ada. Wah, berarti sering nonton sinetron ya. Ya, saya pikir hanya masa-masa dulu saja. Ya, ternyata masih ada. Sekarang yang umum itu istilahnya drama ya. Drama Korea atau drakor begitu ya. Anak-anak muda itu biasanya. Nah, kalau disuruh melihat itu, wah, berjam-jam di hadapan YouTube, di hadapan televisi, duduk manis di sofa rumah, wah, nggak kemana-mana pun oke. Ya. Nah, kita itu menonton pikiran orang lain sebenarnya, sangkara dari orang lain, sangkara dari sutradara terkenal. Ya. Tapi kalau kita disuruh ke wihara, ayo umat Buddha meditasi, sekarang jadwalnya retret meditasi atau jadwalnya jam meditasi di wihara. Oh, yang dihitung paling yang datang berapa? Gelintir saja orang-orangnya. Betul itu. Melihat sangkaranya sendiri, melihat filmnya sendiri di dalam pikirannya, enggak mau. Lebih menarik filmnya orang lain. Ya. Padahal kita ini sutradara lebih handal dari sutradara terkenal juga, enggak kalah handalnya kita ini. Ya. Pikiran kita ini seperti sutradara terkenal yang lainnya juga sebenarnya, tidak kalah. Tapi kita tidak mau melihat sangkara dalam batin kita sendiri ini. Ya. Nonton batin sendiri ini jarang orang mau melihatnya. Tapi kalau batin orang lain, wah, malah kadang-kadang di tontonan jadi tuntunan ya. Yang dilihat itu di layar televisi itu jadi sangkara kita sendiri juga muncul dalam batin kita, dicontoh oleh pikiran kita. Ya. Akhirnya kita terpengaruh oleh sangkara-sangkara orang lain. Yang kalau tidak kita sadari bahwa sangkara ini sifatnya juga mengecoh batin kita, ya, mengecoh batin kita untuk tidak bisa fokus, tidak bisa tenang. Itu akan menjadi pengganggu, perintang. Ya. Yang semestinya kita dengan mengamati batin kita sendiri, oh itu hanya muncul lenyap, hanya datang dan akan pergi, hanya muncul dan nanti lenyap. Ya. Itu kalau kita melihat kemunculannya saja, tidak melihat kelenyapannya, ya kita tidak bisa menembus anicca, belum menembus anicca. Tapi begitu diperhatikan pikiran, oh pikiran hanya begini, munculnya rencana, ingatan, satu, lompat lagi begitu, dan lompatnya tidak ada habisnya. Sampai kita melihat, oh ini hanya anicca, kalau diikuti nggak ada ujungnya. Ya. Nah, kalau sudah tahu nggak ada ujungnya, apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Enggan terhadap sangkara itu. Endingnya apa? Dia akan mencoba untuk fokus pada konsentrasi. Begitu. Karena sudah melihat sangkara itu. Tapi kalau mereka belum melihat karakteristik dari sangkara, belum mengerti sifat dari nama, ya batin yang disebut sangkara ini, nah, dia akan terus mengikuti. Larinya kemana? Mengikuti. Episode hari ini adalah episode pertama. Sampai episode 100 pun akan diikuti. Ya. Ya. Seperti orang sedang nonton YouTube tadi. Ya. Dari episode 1 sampai episode berapa biasanya Ibu Bapak? Banyak. Ya. Itu terus diikuti sangkara orang lain ini. Sangkara kita lebih banyak dari itu. Satu hari aja sudah berapa episode itu. Urusan mikirin pasangannya, mikirin anaknya, mikirin keluarganya, mikirin kerjaannya, mikirin apa lagi. Ya. Dan tidak pernah mencoba mengistirahatkan batin kita itu dari memunculkan sangkara itu. Berusaha untuk
mengetahui sifat dari sangkara ini. Kalau sangkara ini masih muncul, ya di sana masih ada awija, ya, sesuatu yang bukan pengetahuan yang dikembangkan. Jadi kita ini harus mengenali apa yang dimaksud sangkara. Setelah mengenali, kita mengetahui karakter sangkara ini apa. Karakternya ternyata juga hanya muncul dan lenyap, tidak patut dilekati, tidak patut untuk terus diikuti. Ya, ini karakter dari sangkara. Batin yang kedua ya, masih ada 2 lagi. Kemudian apa yang ketiga? Sanya. Wah, masih ingat. Sanya atau nama lainnya adalah pengenal, pengingat, atau ingatan, atau persepsi. Ya, sanya ini. Nah, kadang-kadang kita ini tertipu sekali dengan sanya. Kita ini hanya menjadi permainan-permainan sanya, mengenali segala sesuatu. Kita persepsikan sebagai apa dan lain-lain. Ya. Dan menembus sanya pada kualitas batin yang sangat halus itu memang harus dengan konsentrasi, Ibu Bapak. Perhatian. Jangankan yang dengan mata terbuka, ya maaf, dengan mata tertutup gitu. Dengan mata terbuka saja kadang kita ini sudah ditipu oleh sanya. Ya, dalam hal mengenali sesuatu aja kita sudah tertipu. Mengenali apa? Misalkan kita mengenali, ini disebut apa Ibu Bapak? Yang saya duduki ini apa namanya? Kursi. Ya. Di bawah kursi ada kolong. Ya. Kolong. Kalau kursi ini ya, kemudian kakinya ini dipotong, dia punya kolong enggak kira-kira? Nah, menjadi tidak. Tapi ini disebut apa? Tetap kursi ya. Nah, padahal kalau kita amati, segala sesuatu itu muncul, kita kenali, kita sebut sebagai apa, itu karena hanya faktor-faktor pembentuknya saja. Ya. Seperti halnya kita melihat ini disebut sebagai bunga. Yang dimaksud sebagai bunga itu apa? Oh, karena punya kelopaknya, ada putiknya, dia tumbuh di ujung tangkai batang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bentuknya itu berwarna-warni, dengan berbagai faktor pembentuk jenisnya. Ada yang kelopaknya besar, ada yang kelopaknya tipis, kecil, dan lain-lain. Kalau yang kecil ini disebut lagi oleh manusia, dikenali sebagai melati, warnanya putih. Kalau nanti agak kelopaknya besar, ada warna pink, kuning, putih lagi, aromanya beda, oh ini mawar, disebut lagi sebagai mawar. Manusia pandai sekali mempersepsikan apapun, mengenali apapun, kemudian menyebutkan apapun itu, termasuk memberi nama orang. Ya, karena itu masuk dalam lingkup kebenaran kesepakatan. Jadi sanya itu mengenali sesuatu kemudian kita mempersepsikannya, itu hanya kesepakatan saja, konvensional. Seperti halnya ibu bapak diberi nama. Oh, ini namanya Silvi, ini namanya Meta, ini namanya Dani, ini namanya Ibu Jenny, ya. Ini namanya Mas Manto atau siapa, ya. Itu karena diberikan sebutan supaya dapat mengenali sesuatu. Kan nggak mungkin semuanya terus disebut nama dan rupa gitu ya. Nanti saya bilang, tolong nama dan rupa, panggilkan nama dan rupa gitu. Ya, siapa ini maksudnya Sila? Yang itu loh, yang bajunya garis-garis itu loh, nama dan rupa itu loh gitu. Bingung nantinya. Tapi kadang manusia terkecoh dengan sebutan-sebutan itu. Terkecoh dengan persepsi-persepsinya, sanyanya sendiri. Yang sebenarnya itu harus dilihat hanya sebatas, oh ya nama dan rupa itu, tapi karena dipersepsikan sendiri, dikenali dengan sebutan-sebutan yang banyak itu, oh ini disebut sebagai manusia, binatang,
disebut sebagai cantik, disebut sebagai tidak cantik, disebut sebagai wanita, pria, dan lain-lain. Itu karena dikenali oleh sanya tadi. Dan sanya ini harus lebih detail kita lihat sebagai hanya sebatas pengenal saja, mengenali sifatnya. Kalau pertama kali melihat itu disebut sebagai pengenal. Nanti kalau kedua kali dilihat, oh sudah pernah pertama kali kontak melihat itu. Waktu itu saya sebut itu sebagai Ibu Jenny misalkan gitu. Ya. Kemudian ketika ketemu lagi, oh itu berubah menjadi ingatan. Dan itu juga kerjasanya, ingatan. Kemudian muncul lagi, oh Ibu Jenny ciri-cirinya fisiknya apa? Oh rambutnya panjang, ya, orangnya ramah, misalkan begitu. Dikenali, dipersepsikan lagi terus, begitu. Nah ini juga kerja dari sanya. Dan kita setiap saat, setiap momen itu selalu berurusan dengan sanya ini, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan dilihatnya dengan bukan sifat yang sebenarnya. Dilihatnya dengan wah, bahkan bukan pengertian benar rata-rata umumnya. Begitu. Kalau sanya ini dilihat dengan pengertian benar bagaimana sila? Yaitu dilihat hanya sebatas sanya, pengenal. Dan pengenal ini punya sifat tidak kekal. Pengenal ini punya sifat berubah, ya, tidak memuaskan dan tidak ada inti diri juga di sana. Begitu. Baru kita bisa menghilangkan cara pandang salah terhadap sanya ini. Persepsi, pengenal, bahkan pengingat ini, ingatan ini. Nah ini. Sanya ini juga yang membuat anggapan-anggapan bahwa ini adalah aku sebagai apa, ini milikku, dia bukan milikku. Benda ini adalah benda kesukaanku, benda ini bukan benda kesukaanku. Terus begitu. Dia yang terus mengecoh batin kita dalam melihat segala sesuatu itu ya tidak sebagaimana adanya. Tapi ketika sanya ini diarahkan dengan pandangan benar, ya, sanya ini mampu mengenali sesuatu dengan jelas. Ya. Dan ini harus diwaspadai juga cara kerja sanya. Juga bersama dengan karakternya. Untuk kita tidak terkecoh, tidak menjadi melekat dengan sanya ini. Ya. Memang kerjaan tidak mudah. Rasanya Dhamma malam ini kok berat sekali ya Sila. Nggak apa-apa. Sesekali umat Buddha harus dikasih agak berat-berat dikit gitu. Kalau sudah tidak berbuat jahat, ya sudah bisalah ya. Sudah tahu perbuatan buruk itu apa, perbuatan baik itu apa. Yang membawa penderitaan itu namanya perbuatan buruk. Yang menghindarkan diri kita dari penderitaan itu namanya perbuatan baik. Menghindari perbuatan buruk sudah dilakukan. Berbuat baik sudah sering ya Ibu Bapak ya? Bersering atau jarang berbuat baiknya? Sering. Di rumah, bangun pagi, bersih-bersih rumah, sehingga membuat kenyamanan rumah itu orang yang tinggal di sana seneng. Itu juga sudah berbuat baik. Bangun pagi ibu-ibunya masak air panas, buatkan kopi, buatkan teh untuk bapaknya, untuk anaknya, itu juga sudah berbuat baik. Masak, bikin masakan yang enak sekali, itu juga sudah berbuat baik. Ya, ada Bante, ada Samanera, ada Atasilani datang, ibu bapak datang, wah sedikitlah saya tadi masak nasi tiwul lah misalkan gitu ya. Nah, dibawa ke sini walaupun hanya sedikit, nah, itu berbuat baik. Nyiram tanaman, ya. Kemudian baca parita sudah, itu berbuat baik sudah sering. Maka kita harus mencoba menaikkan level praktik kita pada mengenali usaha-usaha untuk membersihkan batin dari pengotor batin tadi. Salah satunya harus kenal dulu apa yang dimaksud dengan batin dan jasmani sifatnya. Ya. Nah tadi batin baru 3 ya. Ada
Ada apa saja tadi batinnya? Lupa. Nah, ada wedana, ada sangkara, ada sanya. Dan yang terakhir adalah winyana. Winyana ini artinya pengetahu, yang mengetahui aspek cara kerja pikiran apapun itu, termasuk sangkara, ya. Kemudian sanya tadi. Kalau tidak ada yang mengetahui ini, kita tidak bisa mengenali ini sebagai sanya, ini sebagai wedana, ini sebagai tubuh, ini sebagai batin. Tetapi winyana ini pun juga harus dilihat sebagai sesuatu yang selalu berubah, tidak kekal. Apa yang kita ketahui itu bisa dikatakan selalu berubah. Ya. Dan winyana ini harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak memuaskan juga. Sebagai sesuatu yang kalau ini terus eksis, ini tidak membawa pada berhentinya penderitaan. Begitu. Pada berhentinya penderitaan, apalagi sampai melekat dengan winyana-winyana ini. Seperti halnya ibu bapak memukul genta. Ya, di sini ada genta enggak? Lonceng sudah kalau tidak ada genta. Atau gong. Pernah ya tahu gong ya ibu bapak ya? Kalau masyarakat Jawa mesti tahu gong. Ketika gong itu dipukul, dung, begitu. Mukulnya sekali. Tapi gema dari gong itu masih terdengar ya biasanya ya, sampai beberapa momen. Itu satu kali pukulan ibu bapak. Winyana ini ketika dia muncul sekali, ya, itu menjadi kesadaran batiniah kita. Kalau ini menjadi kesadaran yang masih ya melekat dengan keburukan, ya, termasuk kebaikan. Kalau melekat dengan kebaikan masih oke lah. Ini masih membawa pada potensi ya kelahiran di alam manusia, di alam dewa yang baik. Ya. Tapi kalau melekatnya ini dengan hal-hal yang sifatnya buruk gitu ya, aku salah, hal yang buruk, nah ini bisa menggelandang. Makhluk-makhluk lahir di alam menderita. Alam-alam yang tidak membahagiakan. Ini karena winyana ini. Kemelekatan terhadap faktor-faktor pembentuk baik buruknya masih ada. Ya. Jadi mengetahui hal yang baik, hal yang buruk, kemudian apa yang harus dikembangkan ini juga harus bisa dimengerti ibu bapak. Kalau kita mau membersihkan batin kita. Nah, setelah mengenali apa yang disebut sebagai nama dan rupa tadi, berikut dengan karakternya, supaya kita mampu membersihkan batin kita, kita harus menggunakan 3 alat. 3 alat. Ini diingat-ingat ya. Ini poinnya. 3 alat ini. Kalau mau bersih-bersih rumah harus pakai 3 alat. 3 alatnya apa? Sapu, pel, lap. Tapi ini bukan sapu, pel, lap untuk batin kita ibu bapak, bukan. 3 alat ini penting sekali. Yang pertama disebut atapi. Diingat-ingat ya, atapi. Bukan atap ini. Atapi itu bahasa Pali. Atapi ini nama lain dari semangat. Nama lainnya juga wirya. Nama lainnya adalah usaha benar, sama wayama. Atapi di dalam Mahasatipatthana Sutta. Atapi, kita harus punya atapi ini. Atapi ini adalah dorongan yang kuat di dalam batin agar batin itu mampu untuk ya mengenali hal-hal yang baik dan buruk. Kemudian hal yang buruk yang sudah ada berusaha untuk ditinggalkan. Hal yang buruk yang bahkan belum muncul berusaha untuk tidak dimunculkan. Hal yang baik yang belum muncul berusaha untuk dimunculkan. Hal yang baik yang sudah ada berusaha untuk dikembangkan. Ini namanya atapi. Karena yang di awal saya sampaikan tadi itu masih sebatas pengetahuan, masih sebatas pariyati. Kalau kita tidak menggunakan usaha dalam mengembangkan pengetahuan tadi yang pernah kita dengar itu tadi, nah itu juga
nanti pengetahuan kita hanya sekedar kita dengar saat ini saja, tidak berkembang. Dan itu adalah sumber kebijaksanaan yang dikembangkan dalam batin kita, pelan-pelan. Ini yang dimaksud dengan atapi. Alat yang pertama, harus punya daya upaya, usaha untuk mengembangkan hal-hal yang bajik dan meninggalkan hal-hal yang tidak bajik dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah satima. Ini nama lain dari kata sati. Sati itu apa artinya? Perhatian. Kalau kita memperhatikan sesuatu, misalkan, oh orang ini cantik, bajunya warnanya abu-abu, ya, pakaian yang dipakai, wah serasi sekali. Apakah itu sati? Kira-kira sati bukan itu? Sati enggak, bukan itu? Bukan. Itu hanya memperhatikan biasa. Sati ini adalah perhatian yang didasarkan dengan kualitas-kualitas luhur. Jadi kemampuan batin mendeteksi, ya, mendeteksi perihal batin itu, yang muncul dalam batin itu, dengan penyertaan nilai-nilai luhur. Itu namanya sati. Nilai-nilai luhurnya apa sila? Tadi, anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Itu yang dikatakan nilai-nilai luhur. Kenapa itu dikatakan sebagai nilai-nilai luhur? Karena mengarahkan pada terkikisnya kemelekatan. Baik itu kemelekatan pada hal yang menyenangkan ataupun hal yang tidak menyenangkan, atau nama lain dari kebencian. Itu yang dikatakan sebagai sati. Melihat perasaan, oh perasaan ini hanya muncul lenyap, sifatnya anicca. Sekarang suka, harus waspada. Suka ini hanyalah duka yang tertunda. Suka yang muncul ini, bahagia yang muncul ini hanyalah penderitaan yang tertunda. Begitu bahagianya itu sudah lenyap, nah kelihatan aslinya. Duka datang, muncul. Dan itu terus berfluktuasi dalam batin kita. Kalau kita tidak waspada, nah kita hanya diombang-ambingkan oleh perasaan itu. Dan ini harus dilihat satima. Baik itu dalam aspek wedana, sati ini ada 4. Wedana, sati, patana. Ya, cita, sati, patana. Ya, kaya, sati, patana. Kaya itu jasmani. Cita ini pikiran. Jadi pada saat melihat pikiran juga harus sati. Memunculkan kualitas luhur bahwa pikiran ini sifatnya tidak kekal. Dan lain-lain. Itu namanya sati. Ya. Kemudian tadi ada wedana, cita, kaya, dan dhamma. Segala hal yang bisa ditangkap oleh batin kita itu disebut dhamma. Maupun itu hal yang baik ataupun hal yang buruk dilihat sebagai anicca. Ya. Dilihat sebagai tidak memuaskan. Dilihat sebagai sesuatu yang bukan diri. Ini yang alat yang kedua, satima. Atapi, satima, dan yang ketiga adalah alatnya sampajana. Ya. Sampajana ini apa artinya sila? Sampajana ini adalah kebijaksanaan, nama lain dari panya, wisdom. Ya. Jadi pada saat batin kita itu muncul kebijaksanaan, melihat segala sesuatu itu dengan jelas, dengan benar-benar real, apa yang kita lihat itu sebagaimana adanya. Oh ini hanya sebatas unsur padat, unsur cair, unsur udara, unsur api, unsur ruang, ya, unsur batin. Kemudian memiliki sifat anicca, dukkha, anatta, asubha. Nah, disitulah yang dimaksud kita punya sampajana. Punya wisdom pada saat melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencium sesuatu.
mengecap sesuatu, menyentuh sesuatu, ataupun berpikir sesuatu. Nah ini, kita harus benar-benar waspada dengan hal-hal sedemikian itu, Ibu Bapak. Kenapa? Pada prinsipnya ketika kita sudah mengenali sifat dari karakteristik batin dan jasmani, sebagai umat Buddha itu kunci praktik yang tertinggi adalah endingnya itu kita melepas dengan tanpa kemelekatan. Melepas apapun, termasuk melepas tubuh dan jasmani, batin dan jasmani ini. Kalau yang sifatnya fisikal mungkin mudah ya, Ibu Bapak sudah gemar berdana, praktik melepas, itu melepas materi. Tapi kalau melepas tubuh fisik ini, kira-kira siap atau belum siap? Jangankan tubuh fisik sila, melepas rambutnya yang satu helai ini aja, ya, kelihatan putih sedikit aja, wah rasanya harus saya hitamkan segera ini, ya. Itu melepas hal yang paling sedikit, sederhana. Nah nanti pada saat kita ini menghadapi situasi kematian, kita itu harus menanggalkan semuanya, melepaskan semuanya, batin dan jasmani. Kalau itu belum dilepaskan, ya masih melekat dengan tubuh jasmaninya, masih melekat dengan ya batinnya, ya dengan karakteristik apapun itu. Nah itu kita dikatakan masih berada dalam lingkar samsara, ya. Maka sangat penting sekali Ibu Bapak mengenali batin dan jasmani itu apa, dan mengenali sifat dari nama dan rupa batin dan jasmani itu bagaimana. Ini karena sebagai jalan pintas untuk kita itu bisa praktik melepas yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya melepas karena ikut-ikutan, oh sekarang masanya musim berdana jadinya harus berdana, begitu, tidak, bukan itu. Tujuannya bukan hanya sekedar melepas materi, bukan. Tapi tujuannya adalah melepas kemelekatan kita ini pada kelahiran-kelahiran kita. Supaya batin kita itu siap untuk ya tidak melekati lagi kemunculan. Dalam artian tidak melekati kelahiran. Ada salah satu kalimat di dalam Dhammapada yang sangat-sangat indah untuk direnungkan Ibu Bapak. Sangat baik untuk direnungkan. Apa perbedaan batin para bijaksanawan atau para Arya dengan batin para awam, mereka yang belum menjadi Arya? Seorang Arya akan berdamai dengan kepadaman. Tapi mereka yang belum menjadi Arya akan bersenang dengan kemunculan. Kemunculan perasaan, kemunculan ingatan, kemunculan pengenal, kemunculan pengetahu, kemunculan tubuh jasmani. Dalam artian adalah mereka masih menyenangi yang namanya kelahiran. Tapi bagi batin para Arya sudah tidak lagi menginginkan melekati kelahiran itu, batinnya. Dan ini menjadi tugas kita, terus menerus bertahap sampai kita itu berada pada kualitas batin begitu. Oh sudah enggak pengen lahir, sudah enggak mau menderita lagi. Tapi kalau belum mampu melihat apa itu kemelekatan, pasti akan terus menyenangi kemunculan. Yang sebenarnya yang harus kita waspadai itu bukanlah kepadaman, bukanlah kematian. Yang harus kita waspadai itu adalah kemunculan. Yang tidak lain yang harus kita waspadai itu harusnya adalah kelahiran. Kalau kita masih lahir, ada resikonya. Resikonya adalah penderitaan. Penderitaannya apa saja? Sakit, tua, mati. Kalau tidak mau mati, jangan lahir. Kalau tidak mau lahir, waspada dengan kemunculan tadi. Dengan 3 alat. Atapi, satima, dan sampajana. Nah, malam hari ini sudah dikasih alat bersih-bersih batin. Ya.
Karena apa? Harus mulai meningkatkan praktik kita sebagai umat Buddha, bukan hanya sekedar oh yang penting saya sebagai umat Buddha nggak berbuat jahat, nggak berbuat buruk. Tidak, bukan itu tujuan kita praktik Dhamma, Ibu Bapak. Harus mengarahkan pada level praktik yang terus menerus ditingkatkan, walaupun hanya sebagai seorang perumah tangga, walaupun sebagai perumah tangga, ya. Dan itu bisa kalau kita mau berusaha. Tapi satima sampajana ini harus dikembangkan, ya, dilestarikan dalam batin kita kalau kita ingin mengatasi yang namanya kelahiran, ya. Nah, semoga uraian Dhamma ini bisa dipahami dengan baik, sekalipun pahamnya sedikit saja, nggak apa-apa. Setidaknya sudah ada sedikit pemahaman, daripada kita tidak pernah mendengar sama sekali dan tidak muncul pengetahuan dari pemahaman itu. Nanti kalau pelan-pelan Ibu Bapak terus-menerus merenungkan hal ini dengan baik, kemelekatan terhadap hal-hal yang semestinya tidak patut kita lekati akan berkurang terus-menerus sampai itu hilang. Dan tidak lagi menginginkan yang namanya kemunculan, tidak lagi menginginkan yang namanya kelahiran. Menjadi waspada dengan kemunculan itu, dan tidak akan takut dengan kematian, karena kematian itu adalah resiko dari kemunculan tadi, dari kelahiran tadi, ya. Kita ini kalau masih mau lahir, sebenarnya matinya itu bukan mati sungguhan, betul ya? Masih mati pura-pura. Kalau orang Jawa bilang mati etok-etokan, ya. Mati pura-pura. Kenapa? Kita mati sekarang, lahir lagi, nanti mati lagi. Jadi nggak mati sungguhan, bukan mati ti, ya. Nah, mati ti itu maksudnya ya sudah tidak ada kemunculan lagi. Dengan kata lain, ya itulah yang menjadi tujuan akhir kita memahami Dhamma, merealisasi Dhamma, yaitu nibbana, kepadaman, ya. Nah, semoga semuanya berbahagia mendengarkan uraian Dhamma ini dan mendapatkan manfaat untuk perkembangan praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan anumodana. Saya akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.